Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Melihat Fikir yang langsung menyerangnya, Corso pun berkomentar, "Nak, sikapmu begitu buruk. Siapakah ayahmu?" Corso pun menyebutkan beberapa nama termasuk Hugo. Tapi tentu saja Fikir sama sekali tidak menggubrisnya. Dan kini Fikir pun menggunakan bentuk keempat dari teknik pedang Baskerville. Memang Fikir telah menguasai sampai bentuk ketujuh, tapi bentuk keempat adalah yang paling efisien. Tapi sayangnya serangan Fikir diblokir oleh Corso menggunakan bentuk keempat yang sama, tapi dengan kekuatan yang lebih besar. Walau demikian, Fikir sama sekali tidak mundur. Ia bahkan menyerang Corso dengan berbagai macam teknik yang ia miliki. Pertama, saat pedang Corso telah menggapai lehernya, Fikir pun menggunakan topeng iblisnya untuk berubah bentuk menjadi anjing, dan setelah menjauh dari serangan Corso, ia pun kembali ke bentuk manusianya lalu menyerang Corso menggunakan busur fana. Sejujurnya Corso nampak begitu terkejut dengan serangan Fikir yang begitu bervariasi. Tapi yang lebih mengejutkan adalah saat Fikir menggunakan Beelzebub. Ya, siapa sangka Corso mengenali Beelzebub yang digunakan oleh Fikir, karena ternyata pedang Beelzebub juga merupakan artefak yang dahulu pernah dicari oleh saudara Corso, tapi sayangnya mereka tidak menemukan Beelzebub dimanapun itu. Walau demikian, Corso sama sekali tidak terintimidasi dengan seluruh teknik milik Fikir, hingga saat Corso tengah bersiap untuk menghajar Fikir, ada sesuatu yang membuatnya terhenti di udara. Ternyata itu adalah benang milik Madam berkaki 8. Dan saat Corso terjebak, Fikir pun menggunakan bentuk ketujuh dari pedang Baskerville. Tentunya itu adalah bentuk lengkap. Melihat hal tersebut, Corso nampak begitu tertarik dan bahkan sampai mengenali teknik Fikir. Sejujurnya itu membuat Fikir terkejut, karena bahkan Hugo sama sekali tidak mengenali teknik pedangnya. Tapi ternyata Corso bisa langsung mengenalinya. Tapi yang membuat Fikir lebih takjub adalah seluruh serangan miliknya tidak ada yang benar-benar bisa meninggalkan sedikit luka pun pada tubuh Corso. Entah itu karena Corso menggunakan zirah tebal atau memang perbedaan kekuatan mereka yang begitu jauh. Walau demikian, Corso tetap memuji Fikir karena di usia mudanya Fikir telah mencapai ranah Sword Master, dan karena Fikir mengetahui bentuk ketujuh secara penuh dari teknik pedang Baskerville, Corso pun memiliki sebuah kesimpulan. Jadi ia pun berkata, "Nak, sepertinya kau ingin melihat juga bagian terakhir dari buku catatan tersebut, dan walaupun kau saat ini berada di ranah Sword Master, tapi itu hanyalah permulaan, karena bahkan di alam tertinggi sendiri memiliki tahapannya masing-masing, seperti tahapan awal, menengah, dan puncak." Dan karena nampaknya Corso mengetahui niatan Fikir sebenarnya, ia pun langsung menunjukkan sesuatu yang menjadi tujuan Fikir sebagai penghormatan atas usahanya. Kala itu Corso pun langsung menunjukkan sebuah teknik yang benar-benar membuat Fikir kewalahan, karena yang digunakan Corso adalah bentuk ke-9 atau gigi ke-9 dari teknik pedang Baskerville. Apalagi itu adalah bentuk lengkap, sama seperti saat Fikir menggunakan bentuk ke-7. Hanya saja yang digunakan oleh Corso adalah bentuk ke-9. Fikir bertanya-tanya bagaimana bisa Corso mengetahui bentuk lengkap tersebut. Lurking Ambush itulah namanya
teknik yang bahkan belum dikuasai oleh Hugo. Tapi yang digunakan oleh Corso adalah bentuk ke-9. Teknik tersebut mungkin bisa saja menghancurkan dunia, tapi Fikir tidak bisa hanya mengaguminya saja karena serangan Corso terus mendekat. Jadi Fikir pun berusaha untuk menahan serangan tersebut menggunakan teknik yang sama, hanya saja yang Fikir gunakan adalah bentuk ke-7. Tentunya terjadi perbedaan kekuatan yang besar antara bentuk ke-9 dengan bentuk ke-7. Tubuh Fikir hampir tidak bisa menangani dampak dari kekuatan Corso. Kekuatan regenerasinya bahkan tidak cukup kuat untuk terus menahan dampak dari serangan tersebut, hingga sebuah keajaiban pun terjadi. Bentuk ke-7 Fikir perlahan berubah menjadi bentuk ke-8. Ya, persyaratan untuk mencapai bentuk ke-8 adalah saat dirinya ingin bertahan hidup, atau dengan kata lain, Fikir berada di ujung tanduk kematian. Kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup dan keinginan untuk tetap hidup. Itulah kondisi untuk bisa membuka gigi ke-8, dan siapa sangka saat ini Fikir telah melalui kondisi tersebut hingga gigi ke-8 pun mulai muncul. Walaupun belum besar, tapi jelas itu berbeda dari gigi ke-7. Tapi tentu saja itu masih belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan gigi ataupun bentuk ke-9 dari serangan Corso. Dan pada akhirnya Fikir pun kalah. Seluruh tubuhnya hampir saja hancur, tapi untungnya berkat kemampuan baru regenerasi Fikir, perlahan tubuhnya mulai kembali. Corso pun nampaknya mengenali kegilaan regenerasi yang dimiliki oleh Fikir, dan ternyata itu adalah regenerasi milik Basilisk. Untungnya sebelum bertemu dengan Corso, Fikir menemukan mayat Basilisk dan ia pun menyalin regenerasi gila milik Basilisk untuk menggantikan regenerasi milik Salamander Rawa yang sebelumnya Fikir gunakan. Tentunya Fikir menyadari jika teknik regenerasi Salamander Rawa tidak akan cukup untuk menghadapi monster seperti Corso. Sekarang Fikir sudah tidak memiliki niat untuk bertarung lagi karena saat ini Fikir telah mencapai tujuannya, yaitu untuk menguasai bentuk ke-8. Lagi pula Corso telah menguasai bentuk ke-9 yang tentu saja tidak akan bisa dikalahkan oleh Fikir. Lalu Fikir pun menatap ke arah Corso dan berkata, "Apakah Anda yang menulis buku tersebut? Ilmu pedang penyergapan yang mengintai." Begitulah judulnya. Terdapat 10 gerakan dari teknik pedang Baskerville. Tapi sayangnya bukan Corso yang menulis buku tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya sama seperti Fikir. Mereka adalah keturunan yang mempelajari teknik tersebut. Tapi sayangnya Corso menganggap jika buku tersebut terlalu berbahaya. Oleh sebab itulah ia merobek halaman terakhir dari buku tersebut. Lalu Fikir bertanya, "Jika terlalu berbahaya, kenapa Anda tidak membakarnya saja?" Sayangnya dari sudut pandang Corso, ia tidak berani membakar sebuah harta karun yang diturunkan oleh pendahulunya. Mendengar hal tersebut, sejujurnya Fikir sedikit terkejut karena ternyata Fikir telah membakar buku tersebut, dan tentu saja Fikir tidak perlu repot-repot untuk menjelaskannya kepada Corso. Setelahnya Corso pun berkata kepada Fikir, "Wahai sainganku, keponakanku yang lucu, dan juga sahabatku, sekarang ambillah apa yang kau inginkan." Ya, tujuan Fikir sebenarnya adalah untuk mendapatkan pohon hantu dan juga teknik ke-8. Fikir telah mencapai salah satunya, jadi yang ia butuhkan saat ini adalah pohon hantu. Jadi Fikir pun meminta hal tersebut dan Corso pun mempersilahkan Fikir untuk
membawanya. Nah, awalnya Fikir mengira jika Corso berada di sini untuk menjaga pohon hantu, tapi ternyata tidak. Itu bukanlah tugas Corso dari awal. Ia hanya secara tidak sengaja mendapatkan pohon hantu tersebut, karena bahkan sebelum Corso ada di sana, pohon hantu sudah ada. Lagi pula, item tersebut tidak cocok untuknya karena hanya bisa digunakan oleh para penyihir. Jadi Corso hanya menghormati sesuatu yang sudah ada sebelum kehadirannya. Ya, walaupun pohon hantu penting, tapi ada yang lebih penting setelah bertarung melawan Corso. Fikir pun menatapnya sambil menjelaskan bagaimana cara mencapai bentuk ke-6, bentuk ke-7, dan bentuk ke-8. Sejujurnya, menurut Fikir untuk mencapai bentuk ke-8 adalah hal yang paling sulit karena ia harus mendapatkan bantuan dari seorang ahli yang jauh lebih kuat daripadanya. Itulah alasan kenapa Fikir mencari Corso untuk bisa menguasai bentuk ke-8. Tapi tiba-tiba Fikir menghentikan penjelasannya. Nampaknya Corso tahu apa yang ada di kepala Fikir. Oleh sebab itulah ia berkata, "Nak, apakah kau penasaran dengan bentuk ke-9? Tentu saja itulah yang ingin Fikir tahu." Tapi jawaban dari Corso membuat Fikir terkejut. Ia bahkan menganggap Corso tengah mengejeknya karena Corso berkata, "Sayangnya kau tidak akan bisa menguasai bentuk ke-9. Karena untuk menguasainya, kau harus merasakan kematian." Tentu saja, Fikir sama sekali tidak memahami perkataan Corso karena ia bisa melihat bahwa Corso telah menguasai bentuk ke-9. Tapi, jika syaratnya adalah harus melalui kematian, bagaimana Corso bisa berdiri di hadapannya? Fikir sama sekali belum bisa memahami apa yang dikatakan oleh Corso. Hingga pada akhirnya sebuah fakta pun terungkap. Karena Fikir nampak bingung, Corso pun memperlihatkan lengannya yang sebelumnya ditutupi oleh baju zirah. Dan saat melihatnya, Fikir pun nampak shock karena yang ia lihat bukanlah lengan manusia, itu hanyalah tengkorak. Dengan itu pula identitas asli Cane Corso Le Baskerville pun terungkap. Dia bukanlah manusia. Karena setelah menguasai bentuk ke-9, Cane Corso telah menjadi Dead Knight. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.